Guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah penganggaran yang diajar atau diampu oleh Ibu dosen Purwanti, SPDMM. Eh, Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran penjualan, tujuan dan manfaat anggaran penjualan, faktor-faktor anggaran penjualan, menyusun anggaran penjualan, pengertian anggaran produksi, tujuan dan manfaat anggaran produksi, faktor-faktor anggaran produksi, dan yang terakhir, menyusun anggaran produksi. Latar belakang masalah. Anggaran biaya produksi dan anggaran penjualan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan setelah tingkat penjualan ditentukan saat perusahaan beroperasi. Oleh karenanya, diperlukan anggaran biaya produksi, sehingga sangat jelas tujuan perusahaan, sasaran atau target yang akan dicapai pada masa periode berikutnya. Bahkan Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas sejak tahun 2015, yaitu sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ya. Persaingan usaha di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi semakin ketat. Bukan hal yang baru lagi bagi setiap perusahaan memiliki suatu tujuan, pasti bagi kesejahteraan organisasi. Tujuan tersebut memiliki skop yang luas. Berbagai usaha akan dilakukan untuk mendapatkan sebuah laba. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan pengendalian manajemen, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Yang berikutnya adalah pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang disetujui oleh komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Oleh karena penganggaran penjualan adalah dasar bagi semua anggaran operasional lainnya dan sebagian besar dari anggaran keuangan. Maka anggaran penjualan sangat akurat, seakurat mungkin, sangatlah penting. Adapun rumus anggaran penjualan yaitu anggaran penjualan sama dengan unit yang akan dijual dikali harga jual. Tujuan anggaran penjualan. Tujuan penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan penganggaran pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Menurut Munandar tahun 2001, anggaran penjualan punya tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja serta membantu manajemen dalam menyusun semua anggaran dalam perusahaan. Selanjutnya, manfaat anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan menurut Wells Hilton Gordon tahun 2000 mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah satu, untuk mengurangi ketidakpastian tentang masa depan yang akan datang ya. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga adalah untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen dari rencana laba yang menyeluruh. Yang ketiga, untuk memudahkan pengambilan keputusan manajemen atas kegiatan penganggaran yang dilakukan. Ada faktor-faktor anggaran penjualan. Menurut M. Navani 2004 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, faktor pemasaran, dua, faktor keuangan, tiga, faktor teknis, empat, faktor ekonomi, dan lima, faktor lainnya. Nah, yang berikutnya adalah menyusun anggaran penjualan dengan metode least square ya. Menentukan tujuan nilai X dengan cara terlebih dahulu untuk menentukan jumlah data ganjil atau genap. Kalau data ganjil, X sama dengan 0. Tapi kalau data genap, X-nya itu
eh, X-nya itu kelipatan 2 ya. Contoh 1, 3, 5, itu kelipatan 2. Cuma kalau datanya atau tahunnya ganjil, pasti kan ada tengah-tengahnya kalau dibagi 2. Nah, kalau data ganjil X sama dengan 0, kita ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini didapatkan formula atau rumus yang paten A sama dengan jumlah Y per N, di mana Y adalah nilai proyeksi variabel Y untuk suatu nilai X, atau Y itu untuk apa jumlah ya. Jadi setiap tahun itu ada jumlah unit produksinya. Nah, itu dijumlahkan baru dibagi jumlah tahun. Jika A sudah ketemu, kita lalu mencari B. B itu stop atau satunya Y akan berubah jika X berubah satuan. Di mana formulanya yaitu jumlah dari X dikali Y dibagi jumlah X kuadrat. Ya, dengan diperolehnya nilai A dan B, maka berikutnya adalah pembuatan persamaan regresi, yaitu Y. Y itu untuk mencari tahun jumlah yang eh, produksi yang berikutnya ya, atau tahun berikutnya. Untuk menentukan forecast penjualan tahun diinginkan yaitu dengan memasukkan nilai A dan B. Jadi harus memasukkan nilai A dan B. A dan B itu harus ketemu dulu atau harus dihitung dulu. Kemudian ditambah dengan memasukkan nilai X-nya. X-nya itu yaitu tahun yang akan kita cari atau tahun berikutnya. Langsung saja ke pembahasan. Di sini ada studi kasus yang saya bawakan itu PT BSS selaku produsen knalpot motor dan mobil di Bekasi memproduksi knalpot untuk perusahaan vendor di kota Jakarta, Karawang, dan Cikarang ya. Nah, untuk perbandingannya sendiri ada knalpot mobil yaitu di daerahnya 235. Jadi berbandingan 2 untuk Jakarta, Karawang 3, Cikarang 5. Untuk knalpot motor tiap daerah berbandingan 2, 4, 4. Nah, pembayaran oleh vendor dilakukan 70% tunai dan 30% kredit. Jadi bayarannya itu nggak full ya, dari 70% dibayar tunai, nah sisanya dibayar kredit. Nah, ini adalah data apa namanya? Data yang kita peroleh dari 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, ini rinciannya. Nah, ini yang dikatakan jumlah unit. Jadi 2019 unit yang diproduksi dalam setahun itu ada 10.000 unit. 10.000 piece. Nah, harga per unitnya, satu unitnya itu adalah 200.000. Untuk knalpot motor, tahun 2019 ada 15.000 unit. Harga knalpot motor per unit itu 120.000. Nah, begitu juga seterusnya datanya ya. Nah, sekarang pembahasannya. Kita membuat forecasting atau peramalan penjualan knalpot mobil dan knalpot motor untuk tahun 2024. Untuk 2024 menggunakan least square ya. Nah, untuk membuat anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan bila indeks musim diketahui sebagai... Nah, ini indeks ini untuk perhitungan nanti ya. Ini setiap bulan. Nah, yang ketiga membuat anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu. Nah, untuk perhitungan unit 2024, forecasting penjualan 2024 itu tadi kita menggunakan formula yang tadi. Nah, ini datanya 2019, 10.000, nah, ini begitu seterusnya. 2023 ada 15.000. Nah, kita yang ditanya adalah 2024. Kita jumlah dulu seluruhnya, unit motor, unit mobil, terus uh, balik ke rumus. Kita mencari knalpot mobil tahun 2024 dengan X3. Kenapa 3? Nah, ini kan tadi udah dijelaskan, X-nya selalu bertambah sebanyak data. Jadi 0, 1, 2. Ini 2 tahun 2023. Dan 2024 berarti tambah satu lagi jadi 3. Nah, untuk tahun berikutnya tambah satu lagi jadi 5. Misal tahun 2024 yaitu 3 dan 2025 yaitu 4. Begitu seterusnya nambah ya. Kembali lagi ke rumus A. A sama dengan XY per N. Lanjutnya di 63.000. 63.000 dari mana? Dari jumlah unit Y. 5 tahun kita jumlah. Nah, dibagi 5. 5 kenapa? Karena jumlah tahunnya 5. Ketemulah 12.000. Nah, lalu untuk yang berikutnya, kita mencari B. Jumlah X-Y dibagi jumlah X kuadrat. X kuadrat jadi X-nya dikuadratin ya. Dikuadratin. B ada 13.000. 13.000 dari mana? Jumlah X kali Y. Jadi 10.000 kali minus 2, 20.000. 11.000 kali minus 1, minus 11.000.
Nah, setelah kita jumlah sampai bawah ini, 14.000 kali 1, 11.000, 15.000 kali 2, 30.000. Nah, sekalinya kita jumlah ketemu 13.000 ya. Lalu selanjutnya kita cari B. Nah, 13.000 kali 10. Kenapa 10? 10 kan X kuadrat ya. Jumlah X kuadrat ini 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4. Jadinya 10. Pembaginya adalah 10. 13.000 bagi 10 yaitu ketemu 1.300. Nah, selanjutnya untuk Y-nya, untuk mencari tahunnya, nah tahun 2024 kan X-nya 3. Nah, di A plus B kali X. A 12.000 ditambah B 1.300 dikali 3. 3 itu jumlah tahun ya tadi ya. Udah ada keterangannya. Ketemu 16.500. Jadi di tahun 2024 knalpot mobil yang harus diproduksi itu sebanyak 16.500 unit. Begitu juga sama dengan motor, cara perhitungannya ya. Sama 92.000 ya kita jumlahkan unit selama 5 tahun dibagi 5 sama jumlah data ketemu 18.400. Kalau untuk B-nya XY-nya kali Y kita jumlah kayak seperti tadi awal ketemu 15.000 dibagi 10 jumlah data X kuadrat ditambah A plus B kali X 18.400 ditambah 1.500 kali 3. Nah, ini untuk eh, forecasting penjualan harga per unit. Tadi kita sudah menghitung untuk jumlah harga unit di tahun 2024. Nah, sekarang harganya, berapa harganya? Sama, kita cari XY, X dan Y-nya kita cantumin, dijumlahkan dulu harga per unit 1.300.000. Lalu untuk perhitungannya sama ya seperti tadi. Ya, terus tinggal dimasukkan N-nya 5 tahun. Nah, dari penjumlahan ini kita temukan bahwa jumlah harga per unit tahun 2024 itu adalah 350.000. Itu untuk motor ya, mobil ya. Untuk mobil tahun 2024 350.000. Berarti adanya kenaikan dari awalnya 320.000 tahun 2023 di tahun 2024 harganya menjadi 350.000. Begitu juga perhitungan motor ya. Sama saja sih, jumlahkan dulu. Kita cari A 160.000, kita cari B 20.000. Nah, kita X A plus B kali X ketemunya 220.000. Ini untuk motor ya. Jadi untuk penjualan knalpot motor di tahun 2024 itu 220.000 per unit. Oke. Nah, ini untuk perhitungan. Nah, ini untuk anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan ya. Nah, di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa eh, total dari seluruhnya ini tunai 70% dan kredit 30%, jadi totalnya ada 10.813 juta. Kira-kira begitulah. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi atau biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dibebankan ke suatu produk untuk mencapai tujuan. Biaya produksi merupakan pengeluaran biaya terbesar bagi perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, pihak manajemen harus melakukan satu pengendalian biaya produksi dan mengoptimalkan pemanfaatan secara rasional dan sistematis agar biaya produksi menjadi rasional dan efektif. Nah, kita dapatkan rumus anggaran produksi yaitu anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, secara garis besar, biaya produksi mempunyai elemen-elemen. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Terus yang berikutnya, biaya overhead pabrik. Nah, lanjut, kita ke tujuan anggaran produksi.
Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang yang disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Berikutnya, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan ditekan seminimal mungkin. Jadi, biaya produksi harus seminimal mungkin dan keuntungannya sebesar mungkin. Itulah otak-otak orang bisnis ya. Harus seperti itu. Tujuan bisnis untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Lalu di sini ada faktor-faktor anggaran produksi ya. Dalam mengatur anggaran produksi kita ada faktor-faktor yang menjadi ya ada penghambat, juga ada yang bisa membantu juga. Faktor-faktor itu bisa berasal dari internal atau eksternal. Di internal kita contohnya ada berbagai faktor dalam perusahaan, eh, penjualan tahun lalu, atau kebijakan perusahaan tentang harga jual, atau syarat pembayaran barang. Itu ada faktor-faktor internal dalam perusahaan. Atau, ya, yang faktor eksternalnya itu beberapa faktor yang diantaranya ada persaingan ya dari luar, terus minat konsumen, perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk itu juga menjadi faktor penyusunan anggaran produksi. Di sini ada prosedur meningkatkan stabilan produksi. Di sini ada cara menyusun eh, anggaran produksi ya. Yang pertama itu menentukan rencana produksi mulai prosedur di bawah ini. Jadi menentukan anggaran produksi itu dimulai dari rencana penjualan, lalu ditambah persediaan akhir, dijumlah ya jumlah barang yang tersedia. Nah, dikurangi persediaan awal, lalu rencana produksi yang berikutnya. Nah, setelah proses produksi 1 tahun diketahui, tentukan rencana produksi per periode. Nah, jadi periode itu biasanya ada per bulan, ada per triwulan, atau per cawu ya. Persediaan akhir di akhir periode sekarang akan menjadi persediaan awal di awal periode selanjutnya. Itu harus dipegang Veko ya. Harus diingat-ingat. Nah, di sini ada studi kasus yang saya ambil dari PT BSS juga membuat anggaran produksi selama sebulan ya dengan perkiraan penjualan 6.000 unit pada pada bulan Januari dan persediaan akhir 2.000 dan persediaan awal 1.000, maka dapat dihasilkan anggaran produksi sebagai berikut. Nah, di penjualan perkiraan 6.000. Nah, ditambah persediaan akhir tadi. Ditambah persediaan akhir barang jadi 2.000. Nah, jumlah barang yang dibutuhkan berarti 6.000 tambah 2.000. Hasilnya 8.000 unit. Nah, setelah itu rumus yang balik lagi dikurangi persediaan awal. Persediaan awal perusahaan ingin 1.000 unit. Nah, persediaan awal dikurangi untuk persediaan awal. Berarti sisanya 8.000 kurangi 1.000 unit. Jadi PPT BSS akan memproduksi 7.000 unit dalam periode Januari. Gitu. Lalu, untuk selanjutnya anggaran produksi untuk beberapa bulan. Nah, ini yang dibicarakan tadi ada per bulan, per 3 bulan, atau per 4 bulan, atau cawu ya. Nah, di sini ada notnya juga, persediaan akhir di bulan terakhir dalam satu periode sama dengan persediaan akhir untuk anggaran produksi di periode berikutnya. Studi kasusnya di PT BSS akan produksi pada Januari sampai Maret ya. 3 bulan Januari, Februari, Maret itu 7.000, 9.000, 10.000 unit. Dan perusahaan ingin setiap bulannya ada persediaan awal sebanyak 1.000 unit. Jadi persediaan awal dan akhir sama setiap bulannya. Jadi dapat dimasukkan dalam perhitungan tabel untuk periode Januari sampai Maret. Januari berapa? 7.000. Nah, 9.000 untuk Februari, untuk Maretnya 10.000. Jadi total ada 26.000. Nah, ditambah persediaan akhir. Nah, perusahaan ingin sebanyak 1.000 unit. Jadi persediaan akhirnya tetap ya 1.000, 1.000, 1.000 per bulan 1.000. Ya. Jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, berapa jumlah barang yang dibutuhkan dalam Januari? Berarti untuk persediaan awal dan akhirnya kan 1.000 nih. Tinggal jumlah aja 7.000 kali tambah 1.000, 8.000. Nah, untuk jumlah barang jadi yang akan diproduksi dikurangi persediaan awal. 8.000 kurangi 1.000 jadi 7.000. Begitu juga perhitungannya. Jadi selama 3 bulan ini
tetap kita akan memproduksi total 26.000 unit ya, dengan persediaan awal dan akhir yang sama 1.000. Nah, untuk stabilisasi produksi dalam anggaran produksi ya. Jadi di mana ilustrasinya perusahaan akan berproduksi 2.400.000 unit selama setahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi, maka jumlah yang diproduksi setiap bulannya untuk tahun ke depan adalah sama ya. Jadi produksi per bulan 1 tahun dibagi 12 bulan. Jadi 24 2.400.000 dibagi 12 atau per bulan. Jadi per bulannya ketemu 200 unit. Jadi stabilisasi produksi itu tiap bulannya produksinya sama, nggak naik turun gitu. Jadi tiap bulan 200.000 unit. Ini ada studi kasus juga penerapan kebijakan stabilisasi produksi untuk Oktober sampai Desember ya. Berikutnya penjualan produksi sama Oktober Desember datanya 8.000, 7.500 dan 7.500 juga. Ini untuk 2.000 persediaan akhir dan persediaan awal di 4.000 Oktober. Jadi uraiannya eh, balik lagi, dihitung lagi eh, unitnya, penjualannya, lalu ditambah persediaan akhir, lalu dijumlahkan dan dijumlahkan ya. Jadi ini tambah ini jumlahkan, kurangi persediaan awal, ketemulah stabilisasi produksi. Untuk yang berikutnya juga ada stabilisasi persediaan. Jadi di mana keuntungan atau kelebihan bijaksana persediaan yaitu perusahaan tidak ingin memiliki jumlah persediaan yang fluktuatif. Kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dan cocok untuk perusahaan yang memiliki tempat penyimpanan yang terbatas. Jadi penyimpanannya itu ada eh, mengalami kelebihan lah atau tempat penyimpanannya kurang. Jadi angka stabilisasi persediaan. Jadi setiap perusahaan itu harus memiliki memberikan kewajiban bahwa persediaan di ini ya sudah ditentukan. Misal di bulan Januari persediaan 1.000 ya 1.000. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yaitu untuk mengantisipasi penyimpanan dan juga persediaan yang sudah terdata ya jumlahnya harus sama. Ini juga ada studi kasusnya ya. Ada rinciannya juga. Nah, ya, saya rasa cukup sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Kesimpulannya itu dari dua tema analisis anggaran produksi dan anggaran penjualan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan penganggaran sangat berpengaruh terhadap ke perusahaan, khususnya saat akan memulai menjalankan aktivitas operasional ya. Perusahaan harus memiliki orang yang mampu mengatur. Jadi, perusahaan harus memiliki seseorang manajemen atau manajer yang ahli dalam memperkirakan, mengatur, dan mengawasi terhadap jalannya operasional tersebut, baik dari keuangan, dari teknis, dari faktor internal, eksternal juga. Eh, Jajaran manajemen yang kompeten guna menjalankan bisnis agar semua cita-cita perusahaan mampu berkembang, mampu tercapai dan berkembang di setiap masa. Jadi perusahaan kita yang eh, kita jalankan akan berkembang dan ikuti persaingan global yang ada. Mungkin cukup sekian dari presentasi tentang makalah saya. Terima kasih atas Ibu Purwanti sebagai dosen pembimbing. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam penyampaian materi. Eh, Mohon dimaklumi. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.